Selamat pagi, saudara-saudara mahasiswa elektrodinamika. Ini adalah kuliah pekan ke-10 bagian pertama, yaitu akan bicara tentang elektrodinamika relativistik. Ya. Tentunya saudara sudah pernah belajar relativitas di fisika modern. Nah, ini kita ulangi sebentar mengenai itu, karena itu peranannya sangat penting di sini. Ya. Nah, kita mulai dari percobaan Michelson-Morley. Ya, saya kira saudara sudah pernah dengar itu percobaan Michelson-Morley. Itu penting di sini peranannya di dalam elektronika relativistik. Ya. Dengan hasil dari percobaan Michelson-Morley, maka lahirlah relativitas. Ya. Tanpa hasil itu tidak terlahir, ya, karena hasil dari percobaan relativistik dari Michelson-Morley itu yaitu menyatakan bahwa kecepatan cahaya itu merupakan konstante umum, dan bahwa medium yang dinamakan ether itu tidak terbukti adanya. Semula, seperti kita ketahui, gelombang elektromagnetik diduga dirambatkan melalui medium yang dinamakan ether. Seperti juga gelombang mekanik, kita tahu dirambatkan melalui medium bahan, udara, batu padat, dan sebagainya. Maka orang lalu berpendapat kalau begitu gelombang elektromagnetik seperti yang terlahir dari pembicaraan kita yang terakhir mengenai radiasi, itu tentu dirambatkan juga melalui suatu medium yang diduga waktu itu medium ether. Jadi percobaan Michelson-Morley itu untuk membuktikan adanya atau tidak adanya ether itu. Jadi kalau dalam teori ether itu alam kita ini diisi oleh bahan yang dinamakan ether. Jadi gelombang elektromagnetik yang diperkirakan atau diasumsikan waktu itu dari matahari, atau kedudukannya bersama matahari, maka semua gelombang elektromagnetik itu bergerak melalui medium pengantar ether itu. Nah, percobaan Michelson-Morley adalah percobaan pakai interferometer Michelson. Ya. Seperti nampak pada gambar ini. Ini gambar interferometer Michelson. Ya. Secara yang garis besar. Ya. Jadi terdiri atas dua silinder yang masif. Di atasnya terletak interferometer Michelson. Ya. Yaitu di sini ada sumber cahaya, light source. Ini ada beam splitter, pemecah sinar. Lalu jadi sinar dipecah jadi dua, sebagian dipantulkan, sebagian diteruskan. Di sini ada cermin, yang ke sini dipantulkan kembali, yang diteruskan tadi juga dipantulkan kembali. Ya. Lalu yang di sini tadi diteruskan ke sini, yang dari sini dipantulkan, kan begitu kan? Interferometer Michelson. Di sini terjadi interferensi
perbedaan fasenya menimbulkan fringe. Fringe-nya itu diobservasi, dilihat pada alat pencatat di sini. Jadi di sini seperti saudara ketahui, pada dasarnya ada 3 macam fringe, seperti ada interferensi, fringes of equal thickness, fringes of equal inclination, dan fringes of equal optical order. Tapi yang kita banyak dipakai hanya 2, fringes of equal thickness dan fringes of equal inclination. Jadi di sini artinya tentu saja fringes ini yang terjadi karena tebal yang interferensi terjadi karena tebal yang sama, ya. Dan di sini equal thickness inclination berarti karena kemiringannya, sudut datangnya yang sama. Nah, biasanya mengenai fringe ini saya perlu uraikan dulu karena banyak yang sering kurang paham mengenai masalah fringe ini. Ya. Seperti saudara ketahui dalam optik, fringes of equal thickness ini terjadi misalnya antara 2 permukaan, ya, yang miring. Ya. Ya, jadi kalau disinari dari sinar atas dan dipantulkan, ya, maka di sini terjadi interferensi antara sinar yang datang dan yang dipantulkan di sini. Ya. Dan, ya, yang datang dengan yang dipantulkan. Ya. Jadi untuk tebal yang sama ini terjadi intervensi, biasanya terlihat gelap atau terang, ya. Biasanya ini berbentuk, kalau yang begini fringe-nya berbentuk garis, ya. Nah, saudara mungkin melakukan percobaan yang dinamakan apa itu, yang jaga fringes of equal thickness ini. Biasanya kita pakai, mungkin di laboratorium itu pakai permukaan lensa dan kaca datar, ya. Jadi pada permukaan lensa ini pada tebal yang sama yang merupakan lingkaran, tempat kedudukan titik-titik yang tebalnya sama itu merupakan lingkaran, sehingga interferensinya juga berbentuk lingkaran. Yang biasa dikenal sebagai cincin Newton di dalam laboratorium fisika dasar itu, ya. Itu termasuk fringes of equal thickness. Nah, fringes of equal inclination itu biasanya pakai sinar yang tidak sejajar. Kalau ini pakai sinar sejajar, ya. Jadi di sini kalau kita gambarkan di sini, sinar datangnya itu kalau fringes of equal thickness itu sinar datangnya itu sejajar. Jadi pakai kolimator di sini sejajar, ya. Di sini terjadi fringes of equal thickness di sini. Kalau fringes of equal inclination itu biasanya pakai cahaya besar. Jadi extended source namanya, atau cahaya yang besar
Jadi datangnya tidak sejajar. Jadi antara satu dengan yang lainnya terdapat biasanya pakai sumber yang besar. Ya, rinjinya terjadi itu ya dari sudut datang yang sama ya. Itu terjadi intervensinya juga. Namanya fringes of equal inclination. Biasanya lalu fringe-nya berbentuk lingkaran, bisa juga bentuk lingkaran ya. Tapi lingkaran ini beda dengan lingkaran cincin Newton tadi ya. Nah, biasanya kalau membutuhkan cahaya yang kuat pakai ini fringes of equal inclination ini. Nah, jadi kalau sumbernya di sini, kalau untuk memperoleh fringe yang kuat di sini, ya, biasanya sumbernya ini sumber yang besar, ya, sehingga datangnya sinar dari berbagai arah. Terjadinya fringe adalah karena sudut yang sama, misalnya berbentuk bulat. Biasanya dalam interferometer Michelson-Morley ini berbagai extended source, sumber yang besar. Nah, jadi yang ingin ditunjukkan di sini atau bedanya interferometer Michelson dengan interferometer Michelson-Morley, bahwa interferometer Michelson-Morley terletak di atas dua permukaan. Ya, biasanya ini mengapung di atas air raksa. Ya, di sini yang bawahnya itu bisa air raksa, sehingga meja atas ini mengapung di atas air raksa, sehingga mudah diputar. Ya, tanpa geseran. Ya. Jadi ini bedanya meja interferometer ini, yang interferometer Michelson, bisa diputar. Ya. Makanya demikian interferometer Michelson-Morley, bedanya dengan Michelson. Ya. Jadi bahwa mejanya bisa diputar, ya, biasanya untuk 90 derajat. Jadi pada perjalanan Michelson-Morley ini, pertama pada posisi ini, ya, pada gambar ini, jadi sumber cahayanya di sini, cermin 1, cermin 2 dilihat di sini. Ya. Terjadi di sini saja gambaran fringe yang mungkin kalau ini pakai extended source, fringe-nya berbentuk lingkaran-lingkaran. Ya. Nah, kemudian jadi berarti apa? Kita kalau diasumsikan ini kalau kita ini kan bergerak terhadap matahari dari barat ke timur, kan? Matahari bergerak dari timur ke barat, jadi kita bergerak terhadap matahari barat ke timur. Jadi arah gerakan kita terhadap ether itu dari barat ke timur. Ya. Nah, jadi kalau kemudian diputar, maka posisi ini berubah 90 derajat. Nah, karena berubah 90 derajat, yang tadinya misalnya diputar 90 derajat, maka sumber ini berada di sebelah sana, cermin 1 berada di sini, cermin 2 berada di sini, dan satunya berada di situ. Jadi kedudukannya terhadap ether itu berputar 90 derajat. Nah, kalau diputar 90 derajat, maka perbedaan fase, ya, sinar-sinar yang terjadi menjadikan interferensi ini, menjadikan fringe ini, ya, berubah, sehingga
fringinya pun akan berubah, menggeser istilahnya ya. Jadi ada penggeseran fringi ya. Jadi mesti fringinya itu di menggeser, shifted ya. Jadi nah, dari perjalanan dalam batas ketelitian yang ada, maka tidak pernah dijumpai fringi itu bergeser ya, tidak pernah bergeser walaupun ini diputar 90 derajat. Jadi arah sinar-sinar ini berubah terhadap ether ya. Maka ternyata fringinya itu tidak bergeser. Hal itu bisa dihitung di sini, misalnya kalau saya tunjukkan di sini. Nah, jadi di sini saya tunjukkan misalnya ini dalam kedudukan awal tadi, ini light source dari sumber cahaya, ini beam splitternya, ini mirror atau cermin pertama, cermin kedua. Gambaran fringinya itu mengalami pergeseran. Pergeseran itu menunjukkan perbedaan atau perubahan fase ya. Nah, jadi dengan demikian dari hasil percobaan tersebut, ya sekarang saya pakai slide-nya pakai ini saja ya. Jadi tidak terdapat perbedaan fase ya, waktu diputar, waktu berubah terhadap arah ether ya. Jadi dengan demikian sebetulnya tidak terbukti adanya ether. Jadi, tidak terbukti adanya ether ya. Tidak dikatakan bahwa tidak ada ya, tidak terbukti adanya ether. Kalau begitu bagaimana? Kalau gitu ya. Kemudian ini Lorentz membuat satu percobaan imajinatif gitu ya, cobaan imajinatif untuk mensolusi bahwa gelombang elektromagnetik tidak merambat pada ether ya. Jadi percobaannya itu, misalkan ini percobaan imajinatif ya, saudara tidak bisa laksanakan karena tidak mungkin kecepatan saya begitu tinggi ya. Nah, misalnya kita mempunyai sistem koordinat K dan K aksen, dua sistem koordinat K dan K aksen. Jadi ini gantikan XY dan X aksen Y aksen ya, yang bergerak. Sistem K aksen bergerak terhadap sistem K diam katakanlah dengan kecepatan V ya. Jadi yang merah ini bergerak terhadap yang biru. Nah, misalkan sewaktu mereka berimpit di sini di titik O, jadi O dan aksennya berimpit, itu dipancarkan pulsa cahaya ya, yang sangat singkat biasanya ya. Nah, tentu saja dari sini dihasilkan ini muka-muka gelombang ya, yang tentu saja karena isotopis ini berupa lingkaran-lingkaran ya. Jadi muka gelombangnya merupakan lingkaran dari sini. Juga dilihat dari sini ya, dilihat dari sini juga tentu saja akan merupakan lingkaran. Dari sistem ini bukan lingkaran, bola maksud saya, bola ya, bola ya. Nah,
Kalau bola tentu saja bolanya itu menurut sistem yang biru, yang hijau ini persamanya x kuadrat plus y kuadrat plus c kuadrat sama dengan c kuadrat t kuadrat. Ya, ini adalah jari-jari jari-jari bolanya, ya, bola permukaan cahaya itu dan permukaan sinar itu. Ya, jadi dilihat dari sistem K aksen, persamaannya adalah x aksen kuadrat plus y aksen kuadrat plus z aksen kuadrat sama dengan c kuadrat t aksen kuadrat. Nah, jadi apa namanya kalau dalam mekanika biasa, mekanika Newton, ya, koordinat aksen sama dengan koordinat T, ya, karena sama-sama berada di udara ini, ya. Kalau dicoba di matchkan kedua persamaan itu ternyata tidak match, ya, tidak benar, ya. Jadi artinya kalau ini dimasukkan ke sini, maka kalau ini, ya, jadi koordinat aksen adalah sama dengan x minus vt, kan. Y aksennya sama dengan y, z aksennya sama c. Kalau t aksen sama dengan t, ya, maka ini tidak akan match, ya, pada persamaan. Tidak akan memenuhi persamaan yang pertama terhadap yang kedua. Maka si Lorentz mencoba membuat transformasi lain, ya. Misalnya x sama dengan satu konstanta gamma kali x minus vt, ya, t aksennya sama dengan gamma kali t minus v per c kuadrat kali z, x-nya y-nya sama, z-nya sama, di mana gamma sama dengan 1 minus b kuadrat pangkat minus setengah, yang beta itu sama dengan v, kecepatan v dibagi dengan c, ya. Maka kalau ini dimasukkan ya, maka akan memenuhi persamaan yang pertama, ya. Jadi persamaan ini match dengan persamaan yang pertama. Jadi menurut Lorentz, transformasinya itu mestinya bukan transformasi Galilea, tapi transformasi Lorentz yang dinyatakan dengan persamaan itu. Atau ini bisa ditulis dalam bentuk matriks. Ya, itu, ya. Tentu saudara tahu apa ini berlaku umum. Tentu ini berlaku umum tetapi kalau V itu tidak mendekati C besarnya, maka ini praktis sama dengan bilangan yang sangat kecil. Jadi bilangan sangat kecil, jadi dengan mempunyai harga 1, ya. Ini mereka kata jadi beta ini mendekati 0, gamma yang punya harga 1. Ini kembali ke transformasi Galilea, ya, transformasi klasik, ya. Jadi sebetulnya transformasi yang umum ini transformasi Lorentz, tapi tidak bermakna kalau V tidak mendekati harga C, ya. Kalau V-nya itu sangat kecil, ya, maka gamma-nya itu sama dengan 1, jadi sama dengan persamaan Lorentz. Jadi ini kalau gammanya 1, ya, x aksen sama x minus vt, ya. Demikian juga kalau gammanya itu V jadi kecil, C jadi 0, itu jadi T aksen sama dengan T, ya. Demikian juga yang lain. Jadi secara matematis transformasi Lorentz ini berlaku umum, tetapi hanya praktis bisa dipakai kalau V mendekati C, ya. Kalau V mendekati C, maka terjadi perbedaan yang dapat diperhitungkan, ya.
antara transformasi Lorentz dengan transformasi klasik Galilea. Nah, persamaan ini dapat ditulis juga dalam bentuk ini matriks atau dalam bentuk tensor atau x aksis mu sama a mu x nu. Jadi ini adalah transformasinya adalah. Terus diingat di sini kalau kita tulis dalam bentuk matriks, maka ini yang sini adalah row, di sini kolom. Jadi jangan diimpit seperti kita ketahui perkalian matriks row kali kolom. Jadi ini row kolom kali row ya. Row ya. Jadi ini menjadi row matriks row ya. Ini. Nah, kita ganti slide-nya. Jadi bagian-bagian ini kita ulangi dengan cepat apa yang sudah saudara peroleh di fisika modern ya mengenai relativitasnya ini. Jadi untuk ini Minkowski mengembangkan suatu diagram yang namanya diagram Minkowski ya, yaitu kalau bergerak pada sumbu X, maka buat X terhadap CT. Ya. Kita lihat dimensinya kalau X dimensi meter, CT juga adalah dimensinya adalah dimensi panjang meter ya, security. Jadi Minkowski menggambarkan semua gerakan itu berada di sini ya. Absolute future ya. Jadi yang akan datang, ini yang lewat ya. Jadi kalau kita membicarakan sesuatu yang sudah lewat di sini, tapi yang sana jadi di sini daerah namanya absolute past sudah lewat, ini absolute future. Jadi, nah kalau ini garis CT, jadi garis ini garis cahaya ya, atau gerakan foton ya, gerakan foton garis cahaya ya, di mana x-nya sama dengan CT. Jadi garis missingnya ya adalah kecepatan cahaya ya. X bagi T adalah C di situ ya. Jadi ringannya di sini dilakukan oleh kecepatan cahaya ya. Jadi, nah dari sini kalau dua event, yang masukkan event ini peristiwa ya, dua peristiwa yaitu harga X, Y, Z, T tertentu ya. Di sini kalau kita ngambil hanya X dan T, maka di T dan X dua peristiwa misalnya P1, T1, X1 dan P2, T2, X2. Jadi ini kita ambil yang satu dimensional ruangnya itu hanya X saja ya. Untuk sederhananya ya. Jadi yang dinamakan interval atau jarak antara dua peristiwa dengan S12. Nah itu S12 kuadrat kali T1 minus T2 kuadrat minus X1 minus X2 kuadrat. Jadi di sini ya. Nah kalau S12 kuadrat sama dengan 0, jadi berarti peristiwanya atau eventnya berarti berada di garis ini ya. Yang tidak lain adalah
kecepatan atau perambatan cahaya. Ya. Nah, kalau S12 kuadrat lebih besar dari 0, maka dinamakan time light. Jadi di sini gambarannya tempatnya time light. Kalau S12 lebih kecil dari 0, namanya adalah same light. Jadi lebih cenderung ke ruang. Nah, interval dua yang penting ini harus diingat ini, interval dua events, dua peristiwa ini invarian terhadap transformasi Lorentz. Ya. Jadi ds kuadrat, ya. C kuadrat minus ds kuadrat sama juga dengan C kuadrat dt1 kuadrat minus x aksen kuadrat, sama juga dengan ruang biasa. Jarak antara dua titik dalam ruang ini tidak bergantung pada koordinatnya. Koordinat sama saja, jaraknya tetap sama. Ya. Nah, ini kemudian mengenai dilatasi waktu. Ya. Jadi ini sudah kenal juga mengenai dilatasi waktu. Ya. Jadi misalnya kalau dua partikel atau dua sistem bergerak bersama-sama dalam sistem keaksen, ya. Dalam sistem keaksen dia bergerak bersama-sama, ya. Maka di aksen waktunya sama dengan waktu yang sebenarnya, karena kita namakan detol, proper time. Jadi proper time itu berarti waktu yang sebenarnya. Ya. Jadi kalau diukurnya di mana dia bergerak, maka tentu saja waktunya yang sebenarnya itu. Ya. Nah, kalau itu berada diukur di tempat sistem keaksen, bersama sistem keaksen, maka di aksennya sama dengan 0. Artinya di tempat yang sama bergerak di sistem keaksen pada waktu yang berbeda, yaitu di aksen sama dengan dito tadi. Ya. Masukkan dalam persamaan tadi, maka kita memperoleh dt per dito kuadrat sama dengan 1 minus beta kuadrat. Jadi sama dengan gamma kuadrat. Nah, dan di dt per dito sama dengan gamma, ya. Jadi dt itu lebih besar dari dito, ya. Karena gamma itu lebih besar dari 1 gamma, kan sama dengan 1 minus mana tadi gamma 1 minus p kuadrat c kuadrat akarnya pangkat minus 1, ya. Jadi dt lebih besar dari dito. Jadi dt lebih besar dari dito berarti apa yang tercatat di dalam sistem yang diam itu seakan-akan lebih lama dari dito, ya. Jadi makanya dinamakan dilatasi waktu. Jadi ini kalau kita contohkan pada orang misalnya yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, V-nya mendekati C, ya. Maka waktu yang diukur dari sini, ya, lebih besar daripada waktu yang diukur dalam sistem yang bergerak itu. Jadi misalnya bergerak di sana menurut waktu itu adalah 1 tahun, menurut yang diukur dari bumi, dari kita, lebih dari 1 tahun. Jadi asalkan diukur lebih
lebih tua daripada yang sebenarnya. Jadi kalau orang mengikuti kecepatan cahaya gitu, dia merasa 50 tahun, di sini 51 tahun, jadi di sini ukurnya ini masih 51 tahun, tapi dia masih umur 50 tahun ya. Jadi kembali ke bumi menjadi lebih muda. Nah, kontraksi panjang ini kan cuma andai-andai aja ya, karena tidak ada orang punya kecepatan mendekati cahaya, tidak ada ya. Kita tahu dari dari fisika modern bahwa bergerak dengan kecepatan tinggi berarti masanya juga tambah ya. Nah, kontraksi panjang. Jadi ini jarak 2 titik ya. Ya. Yang 2 titik yang event ini peristiwa ya, jadi bisa bisa jarak dengan sekaligus dengan waktu ya. Jadi diam di K, jadi berarti dxl adalah dx-nya adalah L, panjangnya itu dua event ya. Berarti delta x aksen, dx aksennya ya. Ya. Jadi dx aksennya ada L0 ya. L0 adalah panjang sebenarnya, dx-nya adalah L. Maka kalau dimasukkan dalam persamaan itu, maka kita mempunyai L sama dengan L0 per gamma. Jadi panjangnya gamma lebih besar 1, jadi L lebih kecil dari L0 ya. Jadi kita namakan kontraksi panjang. Jadi kalau kita melihat satu garisan 1 meter panjang ya, 1 meter bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya, maka kita lihat dari sini panjangnya lebih pendek dari 1 meter. Itu andai-andainya ya. Nah, karena di dalam relativitas itu waktu mempunyai peranan yang sama dengan panjang, ya, maka di dalam relativitas digunakan besaran yang digunakan Poe vectors. Ya. Poe vectors. Ya. Poe vectors itu mencakup ruang dan waktu. Jadi ruang vektor 4 atau Poe vectors ini x0, x1, x2. Jadi x1, x2, x3 ini kalau kita namakan Cartesian itu x, y, z gitu ya. Tapi ini adalah ya koordinat waktu. Ya. Ini koordinat koordinat 3 dimensi, x, y, z kita tulis dengan simbol 0, 1, 2, 3. Jadi nanti kita melihat ini bukan pangkat ya, tapi ini hanya super index jadi indeks yang di atas. Jadi ditulis dengan simbol x mu, dengan mu punya harga 0, 1, 2, dan 3. Jadi dari kodifikasi ini, maka transformasi Lorentz dapat ditulis dalam bentuk C T aksen sama dengan gamma ya C T minus beta X ya, yang tadi itu ya, hingga X aksennya adalah itu ya. Maka dalam simbol ini ditulis
Yang tadi itu X aksen minus A mu X nu, ya. Ya, yang sebetulnya adalah ini, ya. A mu X nu dijumlahkan dengan nu sama dengan 0 sampai 3, jadi 0, 1, 2, 3. Kemudian biasa disepakati kalau indeksnya berulang, ada nu di sini, maka sigmanya itu tidak perlu ditulis, hanya penghematan penulisan, ya. Tapi ada kadang-kadang ini diperlukan untuk supaya lebih jelas, ya. Jadi di sini A mu nu X nu itu berarti sigma terhadap nu, ya, sigma terhadap nu, ya. Jadi A mu nu tidak lain adalah ini. Dan ini adalah matriks, ini adalah apa? Matriks kolom. Jadi perkalian ini tadi, ya. Dan ini tidak lain adalah matriks ini sama dengan ini kali matriks row, ya. Jadi ini untuk mempersingkat, ya, tulisannya saja. Ini simbol yang begini di atas ini, ya, kita definisikan atau perjanjikan yang ini dinamakan bentuk kontravarian, ya. Ini simbolnya di atas bentuk kontravarian. Nanti kita juga akan punya yang simbolnya di bawah bentuk kovarian, ya. Itu hanya perjanjian, ya. Jadi ini adalah matriks transformasi, ya. A mu, ya. Nah, kemudian jadi interval waktu tadi itu, ruang waktu tadi, dia kuadrat, ya. Tadi C kuadrat menjadi dx0 kuadrat minus dx1 kuadrat plus dx2 kuadrat minus dx3 kuadrat. Jadi ini, nah, jadi ini minus itu, ya, harus diingat ini minus di sini. Beda dengan kalau biasa plus, tapi ini di waktu minus ruang, ya. Ini juga bisa ditulis dalam simbol ini G mu dx nu dx nu, ya. Nah, ini dari sini dengan G mu nu sama dengan ditulis gini atau ditulis itu sama 1 minus 1 minus 1. Ini kalau dikalikan dengan apa? Dengan matriksnya, jadi kembali ke itu. Nah, ini dinamakan tensor matriks, ya, tensor metrik atau tensor Minkowski, ya. Tensor metrik. Ya, jadi kita menggunakan di sini tensor, ya, untuk apa namanya, untuk relativitas ini kita menggunakan tensor, memperkenalkan tensor metrik, ya, atau Minkowski, karena ada minus di sini, ya. Jadi kalau saudara belajar tensor umum tidak ada itu minus itu, karena itu tensor metrik atau tensor Minkowski ini memang hanya diperlukan untuk relativitas, ya. Karena apa, bedanya antara komponen-komponen ruang dan komponen waktu, ya. Jadi kalau saudara cek dengan buku tensor biasa, lain, ya. Jadi di sini ada
tensor metrik itu yang diperlukan untuk relativitas. Nah, jadi di sini juga panjang vektor dalam ruang vektor, ya, ruang vektor tadi termasuk vektornya, invarian terhadap transformasi Lorentz. Ya. Jadi ini ya invarian terhadap transformasi. Jadi kalau kita lihat x aksen alfa, ya, alfa mu x nu, ya, ini dalam koordinat pakai aksen, ya. Nah, maka kalau kita masukkan ini, ya, jadi menjadi alpha x nu, ya, transformasinya itu, ya, transformasi ini, jadi ini dimasukkannya ini, ya, alpha beta alpha nu, ya, x nu, ya, kali alpha beta nu x nu, ya, ya, yang sama dengan x nu. Jadi keduanya ini kalau kita keluarkan x nu, ya, menjadi ini kali itu sama dengan 0. Jadi kalau begitu bandingkan keduanya, maka mempunyai alfa mu ke alfa beta a beta nu sama ke nu. Jadi ini cuma hubungan antara transformasi ini, ya. Nah, kita nanti lagi. Itu tadi komponen kontravarian. Kita juga bisa menggunakan di sini komponen kovarian, ya. Jadi komponen kovarian sama saja, cuma indeksnya berada di bawah, x01, x0, x1, x2, x3. Nah, itu diberikan sebagai ct minus x minus y minus z. Jadi itu sebetulnya kenapa kita memerlukan kovarian dan kontravarian. Di sini. Jadi kalau kita kembali ke ini tadi, daripada mengganti. Kita kembali ke tahap persamaan tadi ini, ya. Ya. Dx kuadrat sama dx0 kuadrat
Ini CT ya waktu ya. Dx aksen 1 kuadrat plus dx 2 kuadrat plus dx 3 kuadrat. Jadi ini panjang, ya, panjang, ya, ini kan panjang kuadrat, ya, sama komponen kalau di yang biasa kan kita komponen misalnya panjang itu dx kuadrat plus jadi kalau di ruang koordinat itu x kuadrat panjang ini x kuadrat itu masih dx kuadrat plus z kuadrat. Nah di sini dx kuadrat dari definisi tadi dx kuadrat minus ini. Oleh karena itu diperlukan ini besaran kovarian dan kontravarian. Ya. Yang satu didefinisikan atas xp Jadi yang tadi adalah x mu. Jadi jangan ditulis ininya kalau sudah nulis di sini. Kalau sudah menuliskannya misalnya a mu mu. Nah, ini orang nggak tahu nih sebetulnya ini mana yang row yang kolom kan ya. Jadi yang depan ini yang row ini. Jadi ini beda dengan itu ya. Ya, harus ingat ini beda. Walaupun saya tulis dengan indeks yang sama di sini, tapi ini beda. Bedanya antara yang ada minus betanya gamanya dengan yang plus beta gamma. Jadi hati-hati menuliskan ini ya. Jadi ini dengan ini tidak sama ya. Ini tidak sama dengan ini ya. Jadi jangan ditulis sejajar ya. Jadi jangan ditulis di sini a mu nu seperti sini ya. Nah, ini tidak sama ini ya. Ini dengan ini tidak sama ya. Jadi ini betul ya. Jadi ini kita tidak pakai ini. Ini bedanya dengan tensor biasa. Jadi ini yang tensor dipakai di dalam relativitas ya. Adanya metrik tensor ya. Nah, jadi betanya tadi beda. Ya, ada beta gamma dan minus beta gamma. Nah, kita ini kan untuk yang umum transformasi rang 2 dan rang 3 ya. Transformasi objek dengan 16 komponen yang transformasinya ya. Nah, ini kalau 4 kali 4 kali 4 kali 4 6 komponen. A mu ya, kali alfa beta. Ini kalau yang kontravarian, ini yang kovarian. Rang 3, dengan cara yang sama ya. Ya. Tinggal ini mu gamma, mu alfa, mu beta, gamma, sigma gamma. Itu hanya untuk perluasan saja.
Itu antara perluasan saja yang kita tidak jumpai di sini nantinya. Tadi sudah. Ya, saya anjurkan saudara untuk bagian ini menggunakan buku yang kedua ya, bukan Jackson, karena Jackson agak beda. Ya, kita teruskan lagi. Yang bagian atas ini sudah sama dengan yang selanjutnya tadi, yang bagian bawahnya mengenai vektor energi momentum. Jadi kita ingat bahwa momentum partikel relativistik ya, adalah sama dengan momentum massa kali kecepatan ya. Jadi kalau non relativistik maka M-nya ini adalah M non relativistik ya. Jadi kalau untuk relativistik hanya ganti massanya dengan massa relativistik yang saja sama dengan M dibagi dengan akarnya 1 minus V kuadrat plus C kuadrat itu ya. Nah, komponen ruangnya adalah gamma apa namanya, massa relativistik adalah gamma kali massanya. Jadi gamma M Px, gamma M Py, gamma M Pz. Nah, ini komponen ruangnya ya. Nah, tentu saja kita cari komponen waktunya ya. Komponen waktunya ini karena komponen waktu dari koordinat kovektors itu CT ya, maka komponen waktu ini adalah C ya. Jadi dengan demikian komponen waktu dari momentum adalah gamma kali MC ya. Jadi dengan demikian vektor momentum P mu gamma M C Vx Vy Vz, atau kalau ditulis dalam bentuk kontravarian P mu sama dengan M U U. Jadi U ini ada dasar relativistik yang adalah gamma C Vx Vy Vz ya.
Nah, perhatikan itu mengenai apa Vectorsnya ya, vectorsnya dia U, jadi U kecepatan, vektors kecepatan ya. Gamma kali C, Px, Py, Pz. Jadi kalau kita lihat jadi kalau kita lihat C kuadrat delta kuadrat ya, kita sudah tahu mengenai delta. C kuadrat delta kuadrat minus dx kuadrat minus dy kuadrat minus z kuadrat ya. Maka C kuadrat delta dx kuadrat kalau ini dibagi dengan dt, kalau ini sebenarnya dibagi dengan dt, maka kita punya ini dt tinggal C kuadrat, ini dx menjadi vx, vy, vz, jadi C kuadrat minus V kuadrat. Jadi delta dt sama super 1 dibagi dengan gamma ya. Ya seperti tadi ya. Ada apa? Ada dilatasi waktu ya. Jadi dt per delta sama dengan gamma. Delta itu waktu yang sebenarnya, dt yang nampak dari sistem jam, gamma karena gamma lebih besar dari 1. Jadi ini tadi komponen waktu dari momentum P0 M gamma kali C ya. Jadi C P0 dengan demikian kalau dikeluarkan M gamma kali C kali M C kali gamma ya. Jadi gamma C kuadrat per 1 minus P kuadrat per C kuadrat pangkat setengah akarnya. Jadi C P0 ini sama dengan energi ya. Ini kita akan lihat si P0 adalah energinya ya. Jadi komponen waktu dari momentum sama dengan energi dibagi dengan C ya. Ini energi relativistik ya, energi massa, energi total. Jadi dengan demikian komponen kontraferan dari momentum E per C Px Py Pz, yang kontraferan yang kovarian adalah EC minus Px minus Py minus Pz. Tentu dari besaran relativistik ya. Nah, jadi di sini Px, Py, Pz lihat ke sini. Ya. Jadi di sini Px gamma M Vx, Py gamma M Py, Pz gamma M Pz. Jadi ini semuanya besaran relativistik. Jadi kalau ada gamma itu berarti besaran relativistik ya. Itu yang kontravarian, yang kovarian hanya tinggal ininya minus minus minus. Nah kalau kita kalikan maka ini kali ini ya. Momentum kontravarian kali momentum kovarian bimu ini kali ini, ini kali ini, ini kali ini, kali ini, maka mempunyai besaran E kuadrat per C kuadrat, Px kuadrat, Py kuadrat per C kuadrat. Kalau disingkat ya menjadi M kuadrat C kuadrat. Jadi yang demikian kalau kita masukkan harganya E
atau pakai ya ini tambahan saja ini ya. Jadi E kuadrat minus P kuadrat C kuadrat sama M kuadrat C kuadrat. Nah, semuanya ini besaran relativistik ya. Tapi ini harus diingat bahwa M adalah besarnya masa diam ini ya, bukan MR ya. Ini konstante, C adalah konstante. Jadi ini adalah mempunyai harga tertentu ya. Contoh, jadi P mu P nu sama dengan konstan ya. Atau kalau dibentuk ini E kuadrat minus P kuadrat C kuadrat sama dengan M kuadrat C kuadrat. Ini ada konstan ya. M itu adalah massa diam ya. Ini konstan. Jadi P mu itu konstan. Jadi karena dia konstan, maka invarian terhadap transformasi Lorentz ya. Jadi ini penting ya, bahwa P mu kontravarian kovarian itu invarian terhadap transformasi Lorentz. Ini ada tambahan di sini yang tidak ada di situ. Kalau pakai slide lain nanti sama, tapi ada tambahannya, yaitu memperkenalkan istilahnya atau besaran namanya gaya Minkowski. Minkowski itu K mu sama dp mu delta. Jadi kanalnya adalah seperti dE delta jadi ini apa namanya, gaya Minkowski didefinisikan begini ya. Tambahan dari slide itu. dP mu jelasnya ya, dP mu per delta. Jadi kita pakai alfa, beta, mu dan sebagainya untuk indeks 0, 1, 2, 3. Tapi kalau hanya indeks 1, 2, 3, kita pakai MN, P dan sebagainya, MNO. Jadi kalau untuk besaran relativistik yang harganya waktu dan ruang 0, 1, 2, 3, kita pakai simbol alfa, beta, gamma dan seterusnya ya.
Saya kira itu untuk sementara ya. Kita lanjutkan yang akan datang untuk minggu ke-10 bagian kedua ya. Ini minggu ke-10 bagian pertama ya. Ya, terima kasih.